Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari program studi pendidikan fisika Universitas Pleret. Pada kesempatan ini kami akan mensimulasikan praktikum elektronika dengan menggunakan aplikasi Proteus. Perkenalkan, nama saya Maria Neni. Saya mensimulasikan modul 1 yang berkaitan dengan rangkaian sederhana. Perkenalkan, nama saya Adriana Sumardi. Saya mensimulasikan rangkaian pembagi arus dan rangkaian pembagi tegangan. Perkenalkan, nama saya Dana Muhammad. Saya mensimulasikan modul 3 tentang rangkaian TPN. Demikian perkenalan dari kami. Silakan teman-teman langsung menyaksikan video simulasi kami menggunakan aplikasi Proteus. Halo teman-teman, kali ini saya akan mensimulasikan praktikum elektronika 1 yang berkaitan dengan rangkaian sederhana dengan menggunakan aplikasi Proteus. Yang pertama, kita buka aplikasi Proteus. Langsung saja kita klik pada New Project. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa mengganti nama dari project yang kita buat. Misalnya saya di sini ganti namanya dengan modul 1. Kemudian langsung saja kita klik Next. Lalu kita klik Yes. Kemudian klik Next. Dan yang terakhir adalah Finish. Setelah kita klik Finish, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita memulai mensimulasikan praktikum, yang pertama kita masukkan dulu komponen-komponen yang kita butuhkan. Untuk menambah komponen yang kita butuhkan, kita klik pada tanda P ini. Kemudian untuk memudahkan pencarian, kita masukkan kata kunci dari komponen yang kita butuhkan. Nah, untuk praktikum kali ini, komponen yang dibutuhkan yang pertama adalah resistor. Nah, di sini akan langsung muncul daftar nama resistor. Kita langsung saja double klik pada komponen yang kita butuhkan. Secara otomatis dia akan muncul pada daftar komponen. Yang berikutnya adalah baterai. Sama seperti tadi, kita double klik. Dan yang terakhir adalah ohmmeter karena kita akan mengukur hambatannya. Kita double klik lagi, langsung kita klik OK. Langkah selanjutnya, setelah kita menambahkan komponen, kita membuat rangkaiannya. Yang pertama, kita buat rangkaian seri dengan 3 buah resistor. Kita tambahkan ohmmeter juga pada rangkaian kita. Selanjutnya kita buat juga rangkaian paralel, karena di sini sebentar kita akan mengukur resistansi pada rangkaian paralel dan juga resistansi pada rangkaian seri. Kita buat juga rangkaian paralelnya. Selanjutnya adalah kita menghubungkan semua komponen tersebut dengan ohmmeter. Nah, sebelum kita menghubungkan dengan ohmmeter, terlebih dahulu kita menyatukan dulu dua kaki ohmmeter yang terdekat, karena pada ohmmeter itu ada 4 kaki, jadi kita hubungkan yang terdekat. Lalu kita hubungkan dengan rangkaian. Begitupun dengan rangkaian paralel. Tambahkan juga dengan ohmmeter. Sekarang kita mengganti nilai resistor kita. R1 nya 2200, R2 nya 800, R3 nya 60. Begitu pula dengan rangkaian paralel. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengumpulan. Kita klik play. Di sini untuk rangkaian serinya dia tulis max. Ini artinya bahwa nilai resistansi total yang terukur ini berada di luar skala ohmmeter. Jadi untuk mengetahui nilai resistansinya, maka kita bisa mengganti skala ohmmeter ini dengan skala yang lebih kecil. Jadi kita klik. Lalu di sini ada pilihan ohmmeter. Coba di kilo ohm. Kita klik OK.
Lalu kita klik play lagi. Nah, di sini yang terbaca adalah 3,06 kilo ohm. Jika di bawah ohm ini hasilnya adalah 3060 ohm. Nah, kalau untuk rangkaian paralel yang terukur di sini adalah 54,433 ohm. Nah, demikian cara untuk mengukur resistansi dengan menggunakan Proteus. Yang berikut adalah bagaimana kita mengukur kuat arus total pada sebuah rangkaian tertutup dengan satu resistor atau satu hambatan. Yang pertama, sama seperti tadi kita buat rangkaian terlebih dahulu. Untuk yang kedua ini kita hanya membutuhkan satu bar resistor, tapi dengan tambahan satu sumber arus yang berupa baterai. Dan sudah kita buat rangkaiannya. Yang pertama kita letakkan resistor, kemudian yang kedua adalah baterai sebagai sumber tegangan. Nah, ada satu komponen lagi yang kita butuhkan, yaitu amperemeter. Nah, karena sumber tegangannya adalah sumber tegangan DC, jadi kita membutuhkan DC amperemeter. Kita klik panel instrumen, kemudian kita cari DC amperemeter. Kita klik, lalu kita letakkan di rangkaian. Kemudian kita sama seperti tadi sambungkan. Nah, yang berikutnya kita ganti dia punya resistansi menjadi 2200. Yang berikutnya adalah ganti dia punya tegangan baterainya menjadi 3. Klik OK. Setelah itu kita ukur kuat arus yang ada dalam rangkaian ini. Kita klik play. Nah, di sini dia tulisnya 0,00. Kita coba kenapa dia ke dalam miliampere. Kemudian kita coba ukur lagi. Di sini sudah bisa terukur, yaitu 1,36 miliampere. Jadi kuat arus dalam sebuah rangkaian tertutup ini adalah 1,36 miliampere. Demikian hasil simulasi saya yang berkaitan dengan rangkaian tertutup. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan praktikum elektronika tentang rangkaian pembagi tegangan dan rangkaian pembagi arus menggunakan aplikasi Proteus. Pertama, rangkaian pembagi tegangan. Untuk rangkaian pembagi tegangan ini kita menggunakan rangkaian seri. Jadi yang pertama kita susun resistornya dulu. Untuk resistor satunya kita pasang di sini. Habis itu kita pasang di sini untuk resistor 2-nya. Setelah itu kita pasangkan sumber tegangannya atau baterai. Kita pasang di sini. Oke. Habis itu kita hubungkan. Baik, dari kalau sudah seperti ini, tinggal kita gantikan nilainya dulu. Untuk R1 nya kita ganti dengan 400 ohm. Klik OK. Untuk R2 nya juga kita ganti menjadi 500 ohm. Dan untuk sumber tegangannya itu kita ganti dengan 6 volt. Oke. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita untuk mengukur tegangan pada masing-masing resistor kita menggunakan, karena di sini sumber tegangannya itu DC, maka kita gunakan DC voltmeter. Untuk itu kita klik di sini, kita pilih DC voltmeter. Oke. Lalu kita pasang di sini. Nah, di sini kita membutuhkan 2 DC voltmeter. Satunya kita pasang di sini. Oke. Setelah itu kita tinggal hubungkan. Oke, kalau
sudah seperti ini, kita tinggal klik play. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk tegangan pada R1 nya itu 2,60 volt dan untuk tegangan pada R2 nya itu 3,3 volt. Baik, itu saja untuk rangkaian pembagi tegangannya. Selanjutnya kita masuk pada rangkaian pembagi arus. Untuk rangkaian pembagi arus ini kita menggunakan rangkaian paralel. Jadi kita susun, kita membutuhkan 2 resistor. Oke, untuk resistor satunya kita pasang di sini. Habis itu kita pasang resistor 2-nya di sini. Baik, selanjutnya itu kita pasangkan sumber tegangan atau tegangannya ini. Kita pasang sini. Oke. Jadi setelah itu kita, karena ini adalah rangkaian pembagi arus, maka kita menggunakan DC ampere. Oke, kita pilih di sini DC ampere. Untuk yang pertama kita pasang di sini. Ini untuk I totalnya. Terus yang kedua kita bisa pasang di sini. Untuk I totalnya kita pasang di sini. Untuk I2-nya kita pasang di sini. Dan ini untuk I1-nya. Oke, jadi kalau komponennya sudah terbuat seperti ini semua, kita tinggal hubungkan. Oke, jadi rangkaiannya sudah jadi. Tinggal kita menggantikan nilai untuk R1 nya ini. Kita ganti dengan 400 ohm. Klik OK. Terus untuk R2 nya kita ganti dengan 500 ohm. Oke. Dan untuk sumber tegangannya ini kita ganti dengan 6 volt. Oke. Habis itu kita tinggal klik di play saja ini, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk I totalnya itu 0,02 ampere dan untuk I pada R1 nya itu 0,001 ampere dan I pada R2 nya itu 0,01 ampere. Baik, terima kasih. Sekian simulasi dari saya. Terima kasih. Kita pasangkan rangkaiannya. Lalu kita sambungkan. Lalu itu kita pasangkan baterainya di sini. Lalu kita sambungkan. DC voltmeter. Dipasangkan di sini. Lalu kita sambungkan. Setelah itu kita ganti R1 nya. Satunya 100, R2 nya 500,
R3-nya 200. Lalu pada baterainya 6 volt. Setelah itu kita klik pada play. Hasilnya yaitu 4,00. Baik, sekian saja. Terima kasih.